Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Muhammad Wildan. NPM saya 0221183226. Saya Jalan Hafiz Kumara. NPM saya 0221199059. Nama saya Muhammad Kemas, NPM saya 0221191310. Nama saya Saiful Ali, NPM saya 0221199092. NPM saya 0221199095. Supply chain yaitu sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dan melakukan berbagai kegiatan meliputi informasi, dana, dan sumber daya lain yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Untuk penjelasan singkatnya, supply chain management adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi ke customer pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya gambaran supply chain management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu bahan baku, suku cadang, dan lainnya. Manufaktur, pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, dan finishing barang. Distributor, pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum disalurkan lagi ke retail. Ini tidak selalu ada dalam supply chain management karena di era internet seperti sekarang ini, perusahaan bisa menjual barang langsung pada customer, misal melalui website atau marketplace. Selanjutnya dari retail, pihak yang menerima produk dari distributor, dan yang terakhir adalah customer, pembeli atau pengguna barang. Di dalam supply chain itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Saya akan menjelaskan tentang upstream supply chain. Upstream supply chain menyediakan berupa informasi bagaimana perusahaan kita berhubungan dengan pihak vendor dari luar. Bisa dikatakan hubungan antara manufaktur dengan supplier. Suatu manufaktur menyalurkan barang ke perusahaan lain yang bisa menjualkan produk bukan ke konsumen akhir. Misal, perusahaan Android merupakan manufaktur di bidang handphone. Mereka tidak menjual produk langsung ke customer, melainkan mengirimkan stok produknya ke perusahaan e-commerce yang menjadi partner, seperti Tokopedia, Lazada, dan Irafone. Jadi, tidak langsung dijual ke customer. Supply chain pada manufaktur merupakan semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan bahan baku dari supplier ke dalam produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas ini terkait meliputi manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Hal ini tersebut terjadi karena semua proses perubahan bahan mentah menjadi barang jadi terjadi pada manufaktur. Komponen supply chain selanjutnya adalah downstream supply chain.
Downstream supply chain adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pengiriman kepada customer. Aktivitas tersebut meliputi distributor, transportasi pergudangan, dan after sale service. Tipe-tipe dari supply chain. 1. Integrated make to stock. Tipe ini merupakan proses pelacakan permintaan konsumen pada waktu yang sama atau real time, sehingga proses produksi dapat menyediakan persediaan ulang barang secara efisien. Yang kedua ada continuous replenishment. Tipe ini merupakan cara perusahaan untuk memenuhi persediaan ulang secara tetap dengan bekerjasama dengan pemasok atau perantara. Oke, saya akan melanjutkan dari tipe supply chain. Yang ketiga itu adalah build to order atau bisa kita kenal dengan make to order. Pada tipe ini, proses pembuatan produk dilakukan setelah adanya pemesanan dari konsumen. Contohnya pada saat konsumen memesan makanan cepat saji dan produsen langsung memproduksi apa yang dipesan oleh si konsumen. Dan yang keempat itu dari tipe supply chain ada channel assembly. Pada tipe ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan build to order, akan tetapi pada tipe ini prosesan pembuatan produk dilakukan pada saat distribusi berjalan.